Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Ramadan dari kelas 12 IPS 3 dengan nomor absen 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Rahmadina Walia Nur Said, nomor absen 23 dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat pengolahan modifikasi makanan daerah. Halo, perkenalkan nama saya Samuel Adriel dari kelas 12 IPS 3 dengan nomor absen 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safwaya Kanista dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Haikal Ramadan akan mewawancarai salah satu penjual nasi bakar yang merupakan salah satu makanan khas tradisional Indonesia. Baik Ibu, kalau boleh tahu, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Puput. Saya punya usaha nasi bakar. Oke, baik Ibu, mungkin sebelumnya mungkin Ibu bisa menceritakan secara singkat tentang salah satu makanan khas tradisional yang dari Indonesia yang Ibu jual. Nasi bakar ini berasal dari Bandung ya, dari Jawa Barat. Saya menjual nasi bakar ini karena banyak peminatnya. Lalu kalau saya boleh tahu, Ibu menjual nasi bakar yang Ibu jual ini dengan patokan harga berapa? Dan di situ Ibu kalau menjual ada variasi apa saja yang Ibu buat? Harganya 10.000. Banyak varian yang saya jual, antara lain nasi bakar teri, nasi bakar jamur, nasi bakar ikan cakalang, dan masih banyak lagi sesuai dengan orderan yang sesuai pemesanan yang kita inginkan, yang mereka inginkan. Baik Ibu, dan tadi Ibu telah menyampaikan variasi-variasi dari nasi bakar yang telah Ibu buat. Mungkin kalau kita boleh tahu nih Ibu menjual patokan harga di nominal berapa kalau buat dari variasi-variasi tersebut? Biasanya kita jual dengan harga 10.000. 10.000 itu buat semua varian Ibu? Iya, semua varian. Kalau kita boleh tahu nih Ibu, kenapa Ibu mempunyai alasan terkait kenapa Ibu mau menjual nasi bakar kan padahal masih banyak makanan-makanan khas tradisional yang lainnya Bu? Ya awalnya cuma coba-coba aja ya. Awalnya Iya. cuma coba-coba, saya iseng-iseng bikin, terus saya kasih-kasih ke tetangga, ke kerabat-kerabat dekat. Buat nyobain dulu ya Bu ya? Iya, Nah. awalnya seperti itu gitu. Dan mereka kasih masukan, udah kenapa kamu gak jualin aja gitu. Ya udah, sampai akhirnya saya coba untuk jualin nasi bakar ini. Berawal dari mencoba-coba berarti Ibu menentukan resep-resepnya secara sendiri? Iya benar. Melalui Google atau ada kenalan dari seseorang gitu Bu? Enggak, memang pada dasarnya saya suka masak. Suka masak ya Bu ya? Iya. Bagaimana respon atau tanggapan terkait dagangan Ibu oleh anak muda? Kan yang kita tahu bahwasanya makan makanan khas tradisional Indonesia sendiri pun udah perlahan dilupakan sama anak-anak muda yang lebih mengarah sekarang ke makanan barat kan Ibu. Kalau kita boleh tahu, apakah respon anak muda terkait penjualan Ibu ini baik? Apa hal yang negatif dipandang sama anak-anak muda Ibu? Alhamdulillah selama ini banyak banget ya peminatnya gitu, karena mungkin selain harganya yang murah mungkin ya, terus mereka bilang terus di banyak varian lagi Bu gitu ya. Banyak sih peminatnya. Buat kedepannya sendiri Ibu akan menambah varian-varian apa? Mungkin akan saya tambah lagi, mungkin nasi bakar dengan ayam bakar gitu, nasi bakar dengan ikan bakar, mungkin seperti itu. Selama Ibu berjualan nasi bakar, apa ada kendala-kendala atau hambatan yang menjadikan Ibu menghambat dalam berbisnis nasi bakar Ibu? Ya selama ini sih alhamdulillah banyak peminatnya. Mungkin karena pandemi ya kan, keadaan mungkin semakin peminatnya juga ya mungkin ada beberapa aja sih, kendalanya seperti itu aja sih. Berarti secara pandemi maupun sebelum pandemi itu berbeda sangat jauh ya? Beda banget gitu ya.
Udah berapa lama Ibu buat penjualan nasi bakar ini? 1 tahun. 1 tahun Iya. ya. Mungkin menjadi pertanyaan terakhir saya pada sore hari ini, saya ingin bertanya Ibu, buat kedepannya hal-hal apa aja yang ingin Ibu kreasikan atau Ibu inovasikan terkait penjualan Ibu ini, yaitu nasi bakar. Mungkin nanti saya mungkin akan mencoba banyak varian lagi ya. Terus dengan saya mau coba memasarkan lagi gitu, biar mungkin banyak lagi peminatnya. Iya Ibu ya. Biar lebih banyak peminat lagi Ibu Iya, ya, dari anak muda ataupun Iya. ibu-ibu atau bapak-bapak. Iya. Benar. Bagi Ibu mungkin sekian dalam wawancara kita pada Oke, kali terima ini. kasih. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar kepada Ibu. Iya. Semoga bisnis usaha Ibu semakin sukses terus ke depannya, Amin. semakin diminati oleh anak-anak muda terutama, karena semakin anak muda saat ini kalangan udah mulai lupa Ibu akan makan makanan tradisional kita. Ya baik, mungkin sekian dari saya Muhammad Syakar Ramadan atas wawancara pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan berbagai macam hal, kaya akan tempat-tempat wisata yang indah, kaya akan beraneka ragam budaya, serta kaya akan kulinernya yang begitu lezat. Indonesia tak hanya dikenal dengan geografi serta kultur budaya yang kaya dan unik, namun juga kaya akan beraneka ragam makanan tradisional dengan nama dan kandungan sejarah di baliknya. Masakan Indonesia adalah salah satu tradisi kuliner yang paling kaya di dunia dan penuh dengan cita rasa yang kuat. Kekayaan jenis masakan yang merupakan cermin keberagaman budaya dan tradisi Nusantara yang terdiri dari sekitar 6.000 pulau berpenghuni dan menempati peran penting dalam budaya nasional Indonesia secara umum. Hampir seluruh masakan Indonesia kaya dengan bumbu yang berasal dari rempah-rempah seperti kemiri, cabai, temu kunci, lengkuas, jahe, kencur, kunyit, kelapa, dan gula aren, dengan diikuti penggunaan teknik-teknik memasak menurut bahan dan tradisi adat. Bukan sembarang penamaan, tetapi nama tersebut memiliki arti dan sejarah tersendiri yang membuatnya tak hanya kaya akan cita rasa, tapi juga syarat akan makna, sehingga membuatnya terkenal di mata masyarakat hingga mancanegara. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga keberadaan makanan tradisional di tengah globalisasi dengan upaya mengikuti perkembangan zaman, baik itu dari segi penjualannya maupun dari segi cita rasa yang dimodifikasi, namun tidak menghilangkan rasa asli makanannya, agar para kaum milenial tidak hanya melirik makanan yang berasal dari luar saja, namun juga tetap melestarikan makanan tradisional dan ikut serta membeli dan memakannya. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membuat modifikasi dadar gulung. Sebelum membuat adonan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu atau memakai hand sanitizer agar lebih higienis dan terhindar dari kuman. Yuk kita buat adonannya. Bahan-bahan yang kami pakai yaitu minyak goreng secukupnya, garam 1/4 sendok teh, keju 35 gram, mesis 45 gram, pewarna makanan mocha 2 ml, santan 300 gram, tepung terigu 200 gram, dan tepung sagu 10 gram. Adapun alat yang kami gunakan yaitu sendok takar, sendok teh, spatula, teflon, mangkuk, centong atau sendok sayur, balon wax, saringan, pisau, dan gunting. Masukkan tepung terigu 200 gram, jangan lupa dihaluskan terlebih dahulu. Lalu, masukkan tepung sagu 10 gram dan masukkan garam 1/4 sendok teh. Setelah itu, aduk 3 bahan tersebut sampai tercampur rata. Sekiranya sudah tercampur rata, masukkan santan 300 ml secara bertahap. Jika sudah tercampur tetapi masih terlalu kental, masukkan air sedikit demi sedikit agar adonan menjadi lebih cair.
Pertama-tama, nyalakan kompor terlebih dahulu. Oleskan sedikit minyak ke atas teflon dan tunggu teflon hingga panas. Setelah teflon terasa panas, tuangkan adonan secukupnya. Perlu diingat bahwa adonan sebisa mungkin harus tipis, jangan terlalu tebal. Selanjutnya, kita akan memberi isian pada kulit dadar gulung. Ambil selembar kulit dadar gulung, lalu taburi meses ataupun keju ke atas kulit dadar gulung, dan kemudian digulung seperti yang tertera dalam video. Untuk isian, bisa juga dicampur antara keju dan meses ataupun isian yang lainnya. Dadar gulung yang sudah diberi isi dan digulung kemudian disajikan ke dalam packaging yang telah disediakan. Kami menggunakan kardus yang sudah dilapisi dengan kertas minyak dan ada juga menggunakan thin wall atau box mica. Saya di sini akan menjelaskan HPP. Kami akan menghitung variabel cost terlebih dahulu, yang biasa disebut bahan dan kemasan. Saya akan membuat tabel yang berisikan ingredient, quantity measure, unit, volume, unit price, cost price. Pada variabel cost, total costnya 35.016,5. Dan setelah menghitung variabel cost, kelompok kami menghitung fixed cost-nya 1 gas 17.000. 1 gas sama dengan 4 jam pemakaian, 17.000 bagi 4 sama dengan 4.250. Kita masaknya 3 jam. Jadi biayanya 3 kali 4.250 sama dengan 12.750. Tenaga masak dan beres sama dengan 4.000. Jadi total seluruhnya 16.750. Setelah menghitung fixed cost, kelompok kami menghitung HPP sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Jadi 16.750 ditambah 35.016,5 dengan total 51.766,5. Setelah menghitung HPP, kelompok kami menghitung laba dengan cara HPP dikali laba persen. 51.766,5 dikali 30% sama dengan 15.529,95. Harga jualnya sama dengan HPP ditambah laba 51.766,5 ditambah 15.529,95 sama dengan 67.296,45. Jadi per unitnya 67.296,45 dibagi 6 sama dengan 11.216,075. Kami bulatkan menjadi 11.300. Jadi harga jual per porsinya 11.300. Untuk kemasan sendiri, sebagian kita menggunakan kardus yang sudah dilapisi dengan kertas minyak, dan ada juga yang menggunakan thin wall atau box mica. Sedangkan untuk mempromosikan produk, kita memilih menggunakan media sosial sebagai media promosi untuk produk yang kami jual. Alasannya, dalam laporan berjudul Digital 2021, The Latest Insights into the State of Digital, disebutkan bahwa dari total 274,9 juta penduduk di Indonesia, 170 juta diantaranya telah menggunakan media sosial. Dengan demikian, jika dipresentasikan, angkanya bisa sekitar 61,8%.